Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini aku mau menjelaskan kesempatan kali ini aku mau nunjukin cara untuk menganalisis data hasil uji tarik, di mana di data ini kita punya beberapa data dari hasil uji tarik sampelnya, yaitu yang pertama ada spesimen diameternya dalam satuan mm. Juga ada panjang awal dari sampelnya, yaitu space length-nya dalam satuan mm juga. Ada load dalam satuan kilonewton. Load ini tuh beban yang diberikan pada uji tariknya dalam satuan kilonewton. Dan juga ada length-nya atau panjang sampel ketika diberi beban dalam satuan milimeter. Nah, untuk di part pertama ini, kita bakal bahas dulu nih cara untuk menghasilkan atau cara untuk mendapatkan kurva stress strain-nya dari uji tarik yang dari data-data yang awal ini. Nah, data yang kita punya ini. Nah, oke, untuk step pertama, step awal ini kita harus rubah dulu data-data yang kita punya ini satuannya ke dalam satuan yang lebih tepat. Nah, yang pertama ini kita ubah dulu spesimen diameternya ini ke dalam bentuk meter. Karena nanti kita butuh luas penampangnya itu dalam satuan meter, maka kita akan rubah dulu diameter ini ke dalam bentuk meter dengan cara dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Dikalikan dengan 10 pangkat minus 3. Nah, ini udah dalam satuan meter. Nah, selanjutnya untuk spesimen length-nya di sini masih dalam milimeter. Kita harus rubah dulu nih ke dalam sentimeter dengan cara mengalikannya dengan 10 pangkat minus 1. Ini kita kalikan dengan 10 pangkat minus 1. Nah, dah. Oke, nextnya karena nanti kita butuh untuk mencari luas penampang dari sampel, maka tentu saja kita butuh radius atau jari-jari. Nah, jari-jari kita dapat dari mana? Dapatnya tuh dari diameter yang udah kita rubah dalam satuan meter ini, kita tinggal bagi 2. Jadi, sama dengan yang sudah kita diameter ini dibagi dengan 2. Nah, jari-jarinya sebesar 0,004 meter. Nah, nextnya untuk spesimen areanya tinggal kita masukkan rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran ini dikalikan dengan jari-jari yang tadi dipangkatkan 2. Dikalikan dengan jari-jari yang tadi dipangkatkan 2. Nah, ini dia ruas area dalam satuan meter pangkat 2. Nah, setelah itu kita rubah juga nih load yang dalam satuan kilonewton ini ke dalam satuan newton. Nah, karena ini dalam satuan kilonewton, maka kita harus rubah dulu ke dalam newton untuk dapat nanti si stress strain-nya. Nah, kita kan bisa lihat nih, untuk stres ini kita butuh data dalam satuan newton, sedangkan load ini masih dalam satuan kilonewton, maka kita harus rubah dulu bentuknya ke dalam satuan newton. Data load ini kita ambil saja data yang pertama ini, kita tinggal kalikan dengan 10 pangkat 3. Dikalikan dengan 10 pangkat 3. Bagaimana cara agar otomatis? Kita tinggal klik 2 kali. Nah, ini akan otomatis ke bawah. Untuk length-nya, kita cari juga length-nya dalam bentuk satuan cm. Bagaimana caranya? Untuk length-nya, kita masih dalam satuan milimeter, kita rubah ke dalam cm dengan cara sama kayak tadi. Cuma untuk length ini, length yang pertama ini dikalikan dengan 10 pangkat minus 1. Pangkat minus 1. Nah, kita otomatiskan saja ke bawah. Nah, udah nih kita dapat data awal untuk kita membuat kurva stress strain-nya. Nah, setelah kita dapat datanya, kita bisa langsung nih menentukan nilai stress dan strain-nya.
kenapa nih kita nggak mencari length difference-nya di beberapa sumber itu kita akan mencari length difference atau delta L-nya. Karena kita tidak mencari karena length yang sudah kita ubah tadi ke dalam cm itu sudah menjadi delta L-nya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari. Untuk mencari nilai strain-nya, kita tinggal membagi data dari length yang sudah kita ubah ke dalam CM tadi dengan data panjang awal yang ini. Nah, kita ambil satu yang length yang ini, kita bagi dengan data yang ini. Karena ini datanya tetap, maka kita harus kunci dengan cara menekan F4. Nah, kita otomatiskan ke bawah. Nah, sudah. Kalau untuk stresnya kita sama kayak yang tadi, sama dengan load yang ini yang sudah kita rubah. Rumus yang untuk stresnya, rumus di sini kan harus dalam bentuk Newton. Nah, kita klik data load yang ini dengan data spesimen areanya. Dibagi dengan data spesimen area, jangan lupa dikunci F4. Nah, kita otomatiskan saja ke bawah. Nah, semua udah dapet nih data-data dari stress dan strainnya. Kita bisa langsung membuat kurvanya. Kita blok saja ke bawah. Nah, blok saja ke bawah. Kalau sudah, kita insert, pilih yang scatter yang ini. Nah, kita udah dapet kurva stress strain-nya. Nah, ini kurva stress strain. Udah dapat. Kita di sumbu X-nya itu adalah data yang strain-nya, yang di sumbu Y-nya ini adalah data yang stress-nya dalam satuan MPa. Nah, kita sudah dapat kurvanya. Selanjutnya kita akan menentukan titik-titik penting di dalam agar kurva ini tuh bunyi gitu ya, dalam istilahnya kayak gitu. Karena di dalam kurva ini dia tidak tahu nih apa arti dari kurva ini tuh. Nah, di part selanjutnya kita akan membahas breaking point, maksimum point, proportional point, elastic point, yield point, dan modulus Young-nya. Nah, untuk part kali ini cukup aja. Nanti di part selanjutnya kita akan lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.